Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkat rahmat Allah yang telah memberi kita banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena dialah Nabi yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang menderang seperti sekarang ini, dan dari zaman kebodohan ke zaman kepintaran dan kecanggihan yang kita dapat rasakan manfaatnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nurul Kolbi JS dari kelas M92. Saya akan membawakan sebuah ceramah singkat yang berjudul Bagaimana Peran dan Fungsi Masjid Kampus dalam Pembangunan Budaya Islam. Mengenai peran dan fungsi Masjid Kampus dalam pembangunan budaya Islam, yaitu banyak sekali. Di antaranya, 1. Masjid kampus dan suasana religiusnya. Suasana keagamaan masjid kampus yaitu, contohnya, jika azan sudah berkumandang yang menandakan sholat di menara masjid, maka semua kegiatan perkantoran, kegiatan perkuliahan itu dihentikan sampai menunggu waktu istirahat dan salat berjamaah selesai. Kemudian timbul pertanyaan, apakah masjid kampus itu ramai ketika salat berjamaah saja? Tidak. Masjid kampus biasanya itu tidak hanya untuk salat berjamaah saja. Banyak mahasiswa, karyawan ataupun rektor yang lebih memilih meluangkan waktunya istirahat di masjid kampus daripada di luar. Kemudian ada beberapa orang atau mahasiswa yang lebih memilih istirahat di masjid kampus serambi menunggu salat berjamaah. Adapun mahasiswa yang melakukan diskusi keagamaan di masjid kampus. Kemudian adapun fungsi dan peran yang kedua, yaitu pembinaan salat 5 wajib atau pembinaan salat wajib 5 waktu, di mana tujuan ini adalah untuk meningkatkan kecerdasan atau memperdalam lagi tentang apa itu salat 5 waktu atau salat wajib 5 waktu. Nah, untuk memperdalam atau mengkaji lebih dalam lagi tentang salat wajib 5 waktu, kita dapat memberikan para jamaah panduan atau buku-buku kecil tentang yang di dalamnya itu atau isinya terdapat tentang salat wajib 5 waktu. Kita juga bisa melakukan atau kita bisa mengadakan kajian yang berhubungan dengan salat 5 waktu. Hal itu dapat memperdalam maksudnya dapat memperdalam lagi itu salat 5 waktunya, salat wajib 5 waktunya, karena ada beberapa orang yang belum yang salat wajib 5 waktunya itu masih kurang diperdalam. Kita beralih ke peran yang ketiga, yaitu pembinaan salat Jumat. Nah, pembinaan salat Jumat ini tidak perlu lagi untuk dipanggil, apalagi yang laki-laki. Maksudnya ini salat Jumat khusus untuk laki-laki ya, bukan untuk perempuan.
Jadi pembinaan sholat Jumat ini tidak perlu undangan atau apalah, seperti undangan basar tentang agama, atau kegiatan hari raya Idul Fitri, atau lain sebagainya. Karena sholat Jumat ini adalah sholat yang wajib dilakukan, apalagi laki-laki. Nah, kita beralih ke peran yang keempat, yaitu pembinaan kegiatan bulan Ramadan. Nah, tujuannya ini yaitu untuk membangun atau membuat para mahasiswa agar atau yang ada di lingkungan sekitar masjid kampus itu untuk lebih semangat dalam berpuasa dalam bulan Ramadan. Seperti kita dapat melakukan perlombaan pengajian, lomba azan dan lain sebagainya. Kemudian ada di masjid kampus juga itu biasanya diadakan tarawih bersama, buka puasa bersama dan lain sebagainya. Kemudian kita berpindah ke peran dan fungsi masjid berikutnya, yaitu kegiatan hari raya Islam. Nah, ini yang tadi saya maksud yang di salat Jumat tadi kan, bahwa tidak perlu undangan untuk menghadiri itu salat, karena salat Jumat itu kan wajib. Sedangkan di sini kegiatan hari raya kegiatan hari raya Islam itu seperti Maulid Nabi Muhammad dan Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Itu biasanya memerlukan undangan, seperti mengundang para dosen kah, para rektor kah, itu kan harus diundang untuk datang. Ataukah kita juga mengundang penceramah ataukah apa yang berhubungan lah dengan agama. Biasanya itu kan kita harus mengundang, sedangkan yang di salat Jumat kan tidak perlu. Nah, di sini itu kegiatan hari raya Islam itu biasa juga dilakukan di masjid kampus, di mana para mahasiswa atau panitianya itu melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Maksud saya tentang agama Islam, seperti itu tadi yang saya bilang, bahwa melakukan Maulid Nabi Muhammad itu kan bisa memperkaya atau meningkatkan lagi rasa keislaman kita di dalam diri kita, atau itu dapat membangun budaya Islam. Dan yang terakhir yaitu program studi agama dan bahasa Arab. Nah, ini bahasa Arab itu sangat berhubungan dengan agama Islam ataupun program agama, karena itu berhubungan dengan Islam. Itu akan membangun lagi semangat para mahasiswa atau yang ada di lingkungan sekitar masjid kampus. Mengapa saya katakan demikian? Karena program studi agama dan bahasa Arab itu banyak juga yang minat loh, karena program-program ini berhubungan sekali dengan agama Islam, dan peran dan fungsi inilah yang menurut saya berperan penting ya dalam membangun budaya Islam, dimana kalau program studi agama dan bahasa Arab ini biasanya itu juga dilakukan di masjid kampus biasanya, kalau ada pun diskusi-diskusi ya, meskipun ada jianunya apa ya. Nah, itulah tadi ceramah singkat saya tentang fungsi dan peran masjid kampus dalam pembangunan budaya Islam. Jika ada kata-kata yang mungkin menyinggung Anda, atau saya tidak sengaja mengeluarkan kata-kata yang tidak baik yang mungkin Anda dengar itu tidak baik, saya sangat-sangat meminta maaf. Dan karena saya hanya manusia biasa yang tidak terlepas dari
yang namanya kesalahan. Dan jika saya punya kesempurnaan, sesungguhnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.